Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Gus Beti dalam rubrik Politik Embongan. Beberapa waktu lalu aku sudah bilang ya, aku juga nggak tahu itu perlu pakar sosial untuk mengadakan riset ya. Tapi warnanya bisa kita lihat bahwa semangat atau warna-warna feodalisme itu masih kental dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ya. Apakah itu efek dari begitu lamanya kita dijajah ya, yang meskipun itu debatable juga ternyata. Dulu kalau masih sekolah kan Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad. Nah, ternyata dianulir. kita nggak tahu lah ya. Cuman yang menarik mungkin perlu ada penelitian karena ini domainnya domain sosial ya. Mereka yang pakar dalam ilmu-ilmu sosial ya. Apa karena itu sehingga warna feodalisme dalam kehidupan kita sampai ke dalam hal-hal berbangsa dan bernegara itu begitu kental gitu ya begitu kental banget. Kita tidak bisa berpikir objektif apa yang ada gitu loh. Jadi kita berbicara tentang sosok itu dia adanya seperti apa, berarti kita harus melihat track recordnya ya. Cuman kan feodalisme dalam kehidupan kita itu masih kental banget gitu ya. Nah, begini, orang-orang yang punya karismatik ya, itu pasti dimanfaatkan dalam setiap election, setiap pemilu ya. Karena misalkan gue nih ya, gue mau ikut pemilu lah jadi ya ketua RT lah gitu ya. Foto-foto gue nih di seantero RT itu ya biasanya disertakan foto-foto dari orang-orang yang karismatik, yang dia punya karisma, tentunya diikuti pengikut ya dari sekian banyak masa. Karena diharapkan masa itu yang mengagumi dia ya akan memilih gue, karena gue memperspektifkan si tokoh karismatik itu ya. Itu kan terjadi di kita. Jadi kita terbuai oleh romantisme masa lalu ya. PDI dulu masih PDI ya, terus menjadi PDIP. Itu gambar Bung Karno itu sesuatu yang wajib ya. Meskipun apakah kebijakan-kebijakan yang itu termaktub dalam marhainismenya Bung Karno itu diaktualisasikan oleh PDIP ya ketika dia memegang tampuk pemerintahan negeri ini ya, silakan lihat sendiri ya. Cuman yang perlu aku garis bawahi foto-foto Bung Karno. Jadi Bung Karno itu dijual ya, dijual tentunya dalam bahasa metafora ya, bukan harafiah, dijual ya untuk menarik massa sebanyak mungkin, khususnya mereka yang mengagumi Bung Karno ya. Jadi publik voter, pemilih ini nggak bisa melihat apa adanya gitu loh. Dia dibawa ke romantisme masa lalu dengan menghadirkan sosok yang telah meninggal. Itulah hebatnya orang karismatik itu, setelah meninggal masih laku dijual gitu ya. Itu contoh dalam PDIP Bung Karno ya. Terus kita ambil lagi Golkar tapi gue belum lihat ya ada atau tidak, gue nggak tahu karena gue belum lihat. Tapi yang jelas kalau di iklan di YouTube itu ada ya. Siapa yang ditampilkan? Ya Pak Harto. Karena memang ya di tangan Pak Harto lah kejayaan Golkar itu begitu moncer ya. Moncer itu bahasa Jawanya. Moncer itu kalau di Indonesia kan bersinar gitulah ya, di tangan Pak Harto. Maka
sosok Pak Harto dijual, ya. Ya kan itu kan kita sebagai voter kan dibawa ke memori masa lalu. Tidak bisa melihat Golkar sekarang yang dikerjakan apa ya? Kerjanya untuk rakyat itu apa ya? Gimana ya? Sehingga itu menjadi dasar dia untuk memilih Golkar. Kan nggak begitu. Ya. Kita dibawa ke masa lalu. Itu kan kejayaan Golkar masanya Pak Harto, bukan sekarang kan, gitu. Sama dengan PDIP, itu kan masanya Bung Karno, kan sekarang kan enggak gitu ya. Nah, terus lagi ada ya, ini di depan di jalan besar ini, aku kontraanku kalau keluar belok kiri jalan besar ini itu fotonya Mbah Mun. Dia dari partai apa itu? Nyalon DPR pusat sepertinya dari P3 ya. Balihonya gede di depan rumahnya. Ada foto dia, ada fotonya Mbah Mun. Ya. Ini kan sosok yang menjual nama Mbah Mun seperti mana tadi Golkar menjual nama yang menjual Pak Harto ya. Kalau PDIP Bung Karno gitu ya. Ya itu tipologi yang aku kategorikan sebagai apa ya? Sebagai alat untuk mengidentifikasi betapa feodalisme kita itu belum benar-benar hilang. Apakah itu efek karena kita terjajah terlalu lama ya? Nggak tahu itu. Silakan pakar sosial untuk menelitinya begitu. Ya. Nah, paham ya? Aku sudah kasih introduction itu. Sekarang kita kembali sesuai tajuk yang akan kita unggah ya. Yang ini sedikit santai karena weekend ya. Tapi tetap aja ya kita coba mengetahui bagaimana dinamika politik ya. Yang nanti hari hanya 2024 tapi sekarang sudah mulai umup. Umup itu mendidih. Ya. Tapi kadang-kadang ada yang bilang bosen copras capres. Pak D bukan, adik bukan, saudara bukan, biarin saja sana rame. Ada juga yang begitu. Ya namanya publik macam-macam ya, kita bikin hiburan saja ya. Ya kan benar juga dia. Yang jadi capres itu bukan pamannya, bukan Pak D-nya, bukan apanya. Ngapain juga diributkan sampai memisahkan pertemanan ya. Memisahkan satu teman dengan teman lainnya karena beda pilihan. Copras capres. Ada yang begitu ya. Oke. Sekarang kita akan mengambil tajuk di Politik Embongan kali ini adalah siapa menjual Gus Dur. Ya. Siapa menjual Gus Dur? Ya. Karena ini aku ikuti terus perkembangannya ternyata hangat ya. Beberapa waktu lalu ya dia diwawancarai ya, dan kalau kita berbicara siapa menjual Gus Dur ujung-ujungnya kan ya ke PKB toh. Pasti kalian tahu siapa yang dimaksud ya. Imin diwawancarai ya. Ketika selesai dari pemeriksaannya di KPK ya, sampai sekarang kita nggak tahu bagaimana hasilnya, belum dipublish ya. Apakah terlibat atau kok enggak, atau kok cuma saksi ataukah nyicipi duitnya, itu biar KPK, dan semoga KPK mengatakan sebagaimana yang harus dia katakan ya, bukan karena pesanan politik ya. Ya kalau memang terlibat ya terlibat, kalau enggak ya enggak gitu. Cuman yang kita sesalkan kenapa harus nunggu 11 tahun. Kan jadi publik ini menjadi percaya nggak percaya ya. Itu sebetulnya ranahnya itu domain politik atau domain hukum. Kan jadi gitu. Ya, padahal sebagai lembaga ad hoc itu yang sengaja dibangun kan sebetulnya untuk memberantas hukum, bukan memberantas dalam dimensi politik ya. Tapi ya itulah seperti itu ya. Ketika selesai si Imin selesai dari KPK wawancara, terus dia kan diwawancarai di salah satu TV kan. Di situ dia ngatakan bahwa dia nggak
nggak jualan Gus Dur, gampangnya gitu bahasa gue. Ya, dia nggak jualan Gus Dur ya. Jadi tidak menyangkut pautkan Gus Dur lagi gitu dah. Ya, atau memang dari dulu tidak menyangkut pautkan. Ya. Karena apa begitu? Karena ini ada berita. Tadi aku lihat ternyata ini kemarin ya. Jumat 8 September 2023 ya. Perseteruan antara putri Gus Dur yaitu si Yeni dan Alisa ya. Ya. Kan mereka ini masih satu keluarga ya. Katanya sih Imin tetap jualan nama Gus Dur gitu ya. Aku bacakan supaya lebih lengkap infonya ya. Jadi oh ternyata betul. Di sini juga dinyatakan usai diperiksa KPK ya. Imin melakukan ziarah ke makam-makam Wali Songo ya. Sebelum berangkat ziarah, Imin, demikian Muhaimin Iskandar kerap disapa, menyebut nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ya. Imin menyebut Gus Dur adalah tambahan wali dari 9 yang dikenal selama ini. Mantap. Jadi ada berapa? 10 wali. Orang politik ya begitu itu. Apapun yang bisa dikelola, tetap dikelola, dikapitalisasi menjadi sebuah amunisi yang bisa menarik pemilih. Ada aja. Berarti kan kalau ada tambahan 1 berarti wali 10 ya. Caimin menyebut Gus Dur adalah tambahan wali dari 9 yang dikenal selama ini gitu ya. Itu beritanya ya. Dan wali 9 ini ditambah 1 lagi ya, Gus Dur, insya Allah yang menjadi wali yang paling kontekstual karena mengabdikan dirinya untuk bangsa dan rakyatnya. Ya, berarti ya ini di mana ini? Di kantor DPP PKB Jakarta Jumat tanggal 8 bulannya 9 2023. Berarti belum lama ini ya, belum lama. Itu peristiwa itu direspon sama 2 putri almarhum, semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya, yaitu si Yeni dan Alisa. Mereka keberatan kalau harus membawa-bawa nama Gus Dur. Ya, padahal ketika diwawancara TV itu dia bilang dia tidak bawa-bawa nama Gus Dur. Nggak tahu mana yang benar. Ya, antara yang satu nggak bawa, tapi yang satu komplain bawa-bawa. Ya, itulah yang aku bilang. Kita tidak bisa terlepas dari feudalistik yang ada. Kalau ada misalkan Imin, ya sudah dilihat Imin saja. Ngapain harus dibuai dengan Gus Dur? Gus Dur kan sudah selesai, sudah melaksanakan tugasnya. Sama dengan di Golkar, ngapain juga lihat-lihat Pak Harto sudah selesai, itu masa lalu. Begitu juga PDIP, ngapain lihat-lihat Bung Karno sudah selesai, itu masa lalu. Ya, mereka hanya melakukan sebuah duplicating gitulah ya, seolah-olah mereka itu satu napas dengan Bung Karno, seolah-olah satu napas dengan Pak Harto, seolah-olah satu napas dengan siapa tadi? Mbah Mun kalau di P3, seolah-olah satu napas kalau di PKB dengan Gus Dur gitu. Bagaimana satu napas, orang Muhaimin aja berseteru sama Gus Dur. Artinya ini kalau kita ikuti kata-kata si Imin ini ya lucu juga. Berarti dia satu-satunya orang yang berani ngelawan wali dan menang. Kan bukan hanya berani, menang di pengadilan. Gue juga nggak tahu bagaimana ceritanya itu ya. Dan akhirnya kan Gus Dur tersingkir ya, sebagaimana Amin Rais juga tersingkir dari PAN. Kasihan 2 tokoh ini ya. Itulah ya yang perlu aku sampaikan. Jadi sebetulnya demokrasi itu tidak begitu ya. Tidak begitu. Demokrasi itu faktual saja. Pilihannya si A, sudah si A aja, dilihat track recordnya. Nggak usah dilihat mau embel foto-foto siapa sih.
Yang ada di belakangnya itu hanya romantisme belaka. Belum tentu juga dia sefrekuensi dengan foto itu. Sama dengan Gus Dur dengan Muhaimin, kalau satu frekuensi ngapain juga mereka berseteru. Satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Wali dan menang itu Muhaimin. Kalau memang Gus Dur itu dianggap wali yang ke-10 ya. Tapi apapun itu ya, ternyata hubungan kekeluargaan antara generasi Gus Dur dan Imin masih tetap tidak bisa dirukunkan, dan itu tetap saja menjadi ganjalan ya dalam langkah politiknya, di samping ganjalan-ganjalan kemarin yang sudah kita bahas ya, yang tertolak di tanah laut ya, yang di NU juga seperti itu ya, dan kali ini kita stressing pointnya ya pada nama Gus Dur yang dijual gitu ya. Mana yang benar ya kita ikuti aja ya bagaimana ceritanya, karena yang Muhaimin ngakunya nggak jual, tapi kedua putrinya komplain karena menjual nama Gus Dur. Oke, harapanku sih semoga kita bisa menjadi pemikir yang berpikir secara objektif, begitu juga ketika menentukan pilihan nanti. Ya, jangan romantisme, jangan feodalistik. Kalaupun masih ada ya, mulai sekarang harus kita singkirkan ya. Kita memilih sesuatu berdasarkan sesuatu itu, bukan embel-embel romantisme masa lalu terhadap sesuatu itu. Itu sudah berlalu. Sekarang kalau kita mau milih sesuatu, lihat aja sesuatu itu gimana track recordnya. Kalau menurut kamu baik ya pilih, kalau nggak tinggalkan, untuk apa dipilih, gitu aja ya. Jadi supaya kita ya, mungkin kalau dihilangkan sama sekali itu nggak bisa ya. Ya tensinya dikurangi lah ya, sikap-sikap feodalistik itu. Mau gambar siapa aja dia jual, kalau dia memang bajingan lu jangan percaya. Tapi meskipun dia tidak jualan gambar siapa, kalau dia baik ya, track recordnya baik ya, amanah, bisa dipercaya ya, mencintai rakyatnya, tidak mau korupsi, ya itu pilih. Meskipun dia nggak menjual foto-foto siapa, itu nggak mau dia jual ya. Tapi lihat track recordnya langsung. Karena kalau kita selama ini memilih seseorang berdasarkan romantisme masa lalu, kita tidak akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik. Baik dalam level apapun, level pusat, level daerah, enggak. Karena kita hanya terbuai romantisme, tidak bisa berpikir secara rasional. Ya. Faktanya itu apa? Faktanya itu ya dia yang kita pilih itu. Layak enggak dipilih? Kalau enggak ya jangan. Bukan karena romantismenya masa lalu dengan cara menjual foto-foto siapa yang bisa dia jual, yang karismatik tadi itu, ya. Terus lu pilih, padahal dia tidak seperti foto yang dia jual itu kan. Jadi kacau gitu ya. Oke, sampai di sini dulu, mampir sorry saking banyaknya kesibukan. Sampai di sini dulu ya, politik embongan kita, dan sampai ketemu lagi ya dalam politik embongan berikutnya. Terima kasih, matur demah nuwun. Wassalam.